Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melini Safitri dari kelas PMT 6A akan menjelaskan tentang jurnal saya yang berjudul Hambatan Guru dalam Mempertahankan Asesmen Kognitif Matematika Selama Pembelajaran Daring. Kita masuk abstrak, yaitu ada 78 guru sekolah dasar sampai menengah dari berbagai wilayah Indonesia yang melaksanakan praktik asesmen kognitif ini. Nah, pada sekolah dasar kelas tinggi sampai menengah itu dilaksanakan secara daring, sedangkan bagi sekolah dasar kelas rendah dilaksanakan secara home visit. Dalam praktiknya, guru mengalami beberapa hambatan, yaitu kevalidan jawaban, keterbatasan waktu, hambatan dari peserta didik sendiri, dan fasilitas. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Menurut Kuntarto, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang mempertemukan antara murid dengan pengajar untuk melakukan interaksi dengan bantuan internet. Seperti peralatan yang mendukungnya yaitu HP, laptop, dan media yang digunakan itu adalah seperti Google Classroom, Zoom, dan Google Meet, serta lainnya. BDR menjadi alternatif pilihan saat ini, hingga berlanjut pada tahun 2021. Nah, implementasi BDR ini tentunya berdampak pada perkembangan kognitif dan kognitif peserta didik di masa akan datang. Tentunya ini sesuai dengan temuan dalam penelitian Purwanto yang menunjukkan adanya kendala yang dihadapi peserta didik, guru, dan orang tua. Apalagi guru, durasi jam mengajarnya itu bertambah karena harus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua. Penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi ini, menurut National Council of Teachers of Mathematics, memandang asesmen sebagai tumpuan efektif untuk melaksanakan perubahan positif dalam pembelajaran. Karena melalui asesmen, guru dapat memahami interkoneksi antara pengajaran, pengalaman belajar, dan kondisi psikologi siswa. Terkait dalam pelaksanaan asesmen ini, Pusat Asesmen dan Pembelajaran ini merekomendasikan asesmen dilaksanakan secara berkala, yaitu meliputi persiapan, pelaksanaan pengukuran, dan tindak lanjut asesmen. Hambatan pembelajaran ini tentunya memberikan indikasi cukup sulit untuk mendapatkan gambaran pencapaian kognitif. Nah, oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan praktik dalam hambatan guru dan asesmen kognitif matematika di masa pandemi saat ini. Kita masuk ke metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif yang mengunjungi beberapa halaman artikel dari www. Sumber data yang digunakan ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari melalui buku teks, jurnal ilmiah, prodikal, e-book, website, dan sebagainya. Adapun data yang dikumpulkan ini dianalisis secara kualitatif. 4 langkah yang digunakan ini seperti meliputi persiapan, data kolektif, analisis data, maupun kesimpulan. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil menunjukkan praktik asesmen kognitif matematika di masa COVID-19, sedangkan pembahasan menunjukkan hasil analisis data itu, dia menunjukkan praktik asesmen kognitif matematika di masa pandemi saat ini tetap terlaksana. Nah, kita masuk ke bagian hasil yang pertama, yaitu tahap pertama itu adalah tahap persiapan, yang mana asesmen kognitif ini dapat dilihat dari bagan diagram batang ini. Berdasarkan bentuk tesnya itu paling banyak digunakan tes uraian, sedangkan sumber soal tesnya itu paling banyak digunakan berasal dari sumber buku dan internet. Selanjutnya, tahap pelaksanaan dapat dilihat berdasarkan diagram lingkaran di samping. Frekuensi asesmen paling banyak digunakan ini terjadi pada setiap mata pembelajaran berlangsung, sedangkan paling sedikit terjadi asesmen kognitif ini setiap 2 bulan sekali. Sedangkan penggunaan teknik asesmen ini paling banyak digunakan adalah menggunakan teknik tes, sedangkan paling sedikit adalah penilaian proyek. Nah, kenapa soal teknik tes paling banyak digunakan? Karena lebih mudah dibuat, sederhana, dan memudahkan penilaian langkah-langkah pengerjaan siswa. Untuk teknik portofolio digunakan untuk menilai keaktifan dan kumpulan tugas-tugas siswa. Sedangkan teknik kinerja digunakan untuk mengetahui apakah siswa dapat mengerjakan secara mandiri. Dan teknik proyek digunakan agar peserta didik itu lebih mengeksplorasi pengetahuan dalam belajar di rumah. Tahap tindak lanjut asesmen yang ketiga, yaitu tahap tindak lanjut asesmen ini, di mana guru dapat melakukan akurat jawaban dengan cara sebanyak 6 cara. Yang pertama, memberi soal yang berbeda, memberi batasan waktu pengerjaan, mempertimbangkan keselarasan nilai dan keaktifan, mempertimbangkan kerutunan proses pengerjaan, dan
Kelima, saat memeriksa hasil pengerjaan, dilakukan tes lisan atau tanya jawab. Dan yang terakhir, pengawasan saat asesmen berlangsung dengan mengaktifkan video. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama tadi pada tahap persiapan asesmen, yang mana guru lebih merencanakan asesmen dengan baik, dari lihat penyusunan instrumen dan menentukan bentuknya. Setengah dari responden menerapkan instrumen berupa teknik tes. Hampir keseluruhannya, sebanyak 92,3% menggunakan soal berbentuk uraian, dengan mempertimbangkan kemudahan dalam membuat soal, dan memberi kesempatan kepada murid untuk menyajikan penyelesaian masalah disertai langkah-langkah yang jelas. Yang kedua, pada tahap pelaksanaan asesmen kognitif dominan dilakukan oleh guru setiap mata pelajaran berlangsung. Dilaksanakan secara langsung melalui home visit pada siswa sekolah dasar kelas rendah, sedangkan pada sekolah dasar kelas tinggi hingga menengah itu dilakukan secara daring. Nah, dalam proses pengukurannya ini dilaksanakan melalui berbagai aplikasi yang mudah diakses oleh guru, peserta didik, maupun orang tua sebagai pendamping seperti WA dan Google Classroom. Yang ketiga, pada tindak lanjut asesmen, 85,9% guru telah mengelompokkan peserta didik dalam beberapa kategori. Nah, dikarenakan faktor dari peserta didik sendiri yang kurang antusias dalam belajar, masih lemah dalam belajar mandiri, dan penguasaan materi yang belum cukup, terjadi penurunan hasil pengukuran dari asesmen sebelum COVID. Nah, berbeda halnya, dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Regianti yang mengungkapkan bahwa justru peserta didik yang mampu memecahkan soal dengan baik dan memperoleh nilai maksimal. Tetapi hal tersebut menjadi pertanyaan bagi guru, apakah benar-benar hasil tersebut murni dari pemahaman peserta didik atau dari bantuan orang lain? Nah, untuk itu kita masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, praktik asesmen di masa pandemi saat ini lebih dominan dilaksanakan secara daring melalui WA, Google Classroom, Meet, dan Zoom. Namun hasilnya tidak dapat menggambarkan kemampuan peserta didik secara valid. Dikarenakan hambatan seperti waktu, internal dari siswa sendiri, eksternal dari orang lain, maupun fasilitas internet. Namun ada beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti pemilihan teknik asesmen, pengawasan melalui video conference, asesmen tidak langsung dengan melihat keaktifan peserta didik, dan tes lisan. Kemudian kita masuk ke sarannya, yang mana hasil studi kepustakaan dari penelitian ini, adapun saran-sarannya yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi guru dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran daring. Yang kedua, pembelajaran daring di saat pandemi ini hendaknya guru mencari solusi yang inovatif dan berpikir secara kreatif agar proses pembelajaran tetap berlangsung walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan dari jurnal saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.